like a god in the sky. I wanna be a silk flower, like I'm never. Oke, cek mic. Hari ini tanggal 7 Maret, hari Senin 2022. Kita bakal mulai analisa market untuk sesi New York malam ini setelah minggu libur gua nggak ada ngupload. Nah, kondisi kesehatan kita langsung mulai, mungkin dari BTC sama Bitcoin. Yang kalian lihat sekarang ini weekly chart ya. Eh, ini dari 0 ke all time high. Oke. Dan ini yang gue lihat sekarang cuma ada support di retracement 50% weekly dari 0 ke ATH-nya doang. Di intraday-nya atau di daily, selama kita masih berada di bawah 55,2k untuk Bitcoin, BTC menurut gue akan selalu bearish untuk sekarang ya, selama masih berada di bawah shortnya, short dari shortnya yang kemungkinan sekarang udah di trade di level 382 atau front run di 382, targetkan 24k. Karena dia sangat terlalu biris, bahkan nggak sampai 50% retracement shortnya. Dan yang intraday-nya sekarang dia cuma ranging, dia cuma range atas dan range bawah ya. Ini range bawahnya 50% retracement long ya, yang dari 0 tadi KTH. Dan yang terakhir di sini hanya ada long yang di break ya, kemungkinan kita bakal squeeze lagi ke atas. Nah, ini bahaya karena termasuk masih ranging. Walaupun ada trade yang mungkin bakal di trade nanti, kemungkinan ada short ya, selama berada di bawah 42k untuk intraday-nya BTC biris. Kalau kita zoom in lagi, kemungkinan di sini BTC berada di tensi short ya. Tensi short yang pertama di trade berhasil mencapai target, dan ya, kemungkinan kita berada di ekstensi short yang kedua. Untuk level intraday-nya sama berada di bawah 40k atau 39,6k BTC biris. Oke, kita lanjut ke indeks dan saham. Kita mulai dengan fix ya. Fix di sini sudah berhasil mencapai target long yang ini ya. Dia punya daily long target yang lebih besar lagi di atas, di mana ini menunjukkan bahwa indeks saham berada di struktur yang sangat biris. Jadi fix dalam mencapai targetnya ke atas atau naik, itu akan ngebuat indeks saham atau S&P terutama turun ya. Fix naik, S&P turun di intraday time frame ya. Di sini fix sudah berhasil mencapai target long yang dibuat di tanggal di tanggal 3 Maret ya, dari low 25 Februari ke high di 2 Maret. Berhasil mencapai targetnya, dan di sini kemungkinan dia bakal ngebuat tradisional pullback full ya. Mana ini sudah di trade di pertama di sini, kedua trade di 382, dan kemungkinan kita sekarang squeeze long atau pullback ke long intraday ya. Itu untuk fix masih bullish sama berada di atas 30,96 dolar
dibulatkan ke atas mungkin $31 ya, pullback, lalu melanjutkan rally up-nya. Jadi masih bullish selama berada di atas $30,96 dan bearish untuk indeks sama S&P. Lanjut ke S&P. Nah, S&P di sini kemungkinan kita lagi berada di daily short. Daily short yang pertama kemungkinan di sini sudah mencapai target tapi belum pas lah ya. Dan kita juga masih berada di tradisional short yang mungkin di sini sloppy. Kemudian sini sloppy yang udah ngebreak 618 sebenarnya, tapi memang kita tetap juga aware soal long level yang di sini ya. Tapi fix menunjukkan kita bahwa kita masih berada di short karena fix long indeks saham short. Jadi kemungkinan besar ini merupakan daily short yang sloppy. Di intraday time frame ya, sama juga kayak fix yang dimana dia punya long yang pertama sloppy, kedua di 382 dan kemungkinan sekarang yang berada ketiga. Di S&P kemungkinan kita berada di short ini yang pertama, yang sloppy, yang fix yang sloppy yang tadi. Short 382 long 382 di fix dan short 50% short di S&P. Dan kemungkinan sekarang kita berada di squeeze short yang ketiga. Kemungkinan malam ini bakal ada counter trend red long menuju resisten itu. Jadi untuk S&P selama berada di bawah $4.350, S&P bearish. Oke. Kita lanjut ke mata uang. USD Japanese Yen, kita lihat dari weekly, kita berada di bull flag. Sekarang di daily atau mungkin di intraday time frame-nya kita cuma ranging ya, di mana di sini cuma ada short yang di break, long yang di break, short di break lagi, long di break lagi. Gitu terus. Jadi ini menurut gua bahaya untuk nge-trade USD Japanese Yen karena sekarang juga lagi ada yang namanya yen carry trade selama mulai dari bulan Januari kemarin ya, yang ngebuat ranging untuk pairing USD Japanese Yen ini. Dan yang terakhir itu ada long yang di break. Kemungkinan kita kalau ngebuat short di sini dan ini setup yang lumayan bahaya karena kita ya cuma ranging di tengah-tengah. Ini range atas, range bawah untuk yang sekarang. Jadi kita bakal violet short yang ini dan ngebuat long slide. Jadi untuk USD Japanese Yen cuma ranging. Yang perlu kita perhatikan jika memang USD Japanese Yen naik dan mata uang yang lain naik, semuanya naik, itu berarti di USD Japanese Yen itu ada penguatan yen atau yen carry trade. Karena pada umumnya biasanya kalau USD Japanese Yen naik, mata uang yang lain itu turun. Dimana itu maksudnya menandakan penguatan dolar. Tapi kalau semuanya bergerak dalam satu arah yang sama, itu berarti ada yen carry trade. Untuk USD Japanese Yen masih ranging ya, ada trend ranging di daily ya, yang itu membuat bahaya untuk di trade. Euro di sini sudah berhasil mencapai target tensi longnya ya.
berhasil mencapai target dan benar-benar nge-blast up ya. Gua hapus dulu. Benar-benar nge-blast up target dari ini time frame daily by the way. Kemungkinan kita bakal ngebuat tensi yang baru. Jadi malam ini kemungkinan kita bakal squeeze ke atas menuju daily ekstensi short yang kedua. Selama euro masih berada di bawah 1,10409 dolar, euro bearish. Dan ingat ini ekstensi yang pertama. Jadi perlu hati-hati. Untuk ekstensi yang pertama, jika memang kalian nggak ada ngelihat reaksi di 50% retracement-nya, ekstensi 50% retracement short-nya, jika nggak ada reaksi jangan di short. Untuk euro bearish selama berada di bawah ini, yang membuat tensi ya. Aussie, nah Aussie di sini berada di ekstensi long ya. Ini tradisional dan berubah menjadi ekstensi setelah itu. Tradisional pertama berhasil mencapai target dan di sini dia mulai ngebuat ekstensi shortnya dari sini. Ekstensi pertama, kedua, ketiga, dan kemungkinan sekarang keempat. Jadi untuk Aussie selama berada di atas 0,73154 dolar, Aussie bullish ya, selama masih berada di atas tensi longnya. Cuma Aussie sekarang yang benar-benar paling bullish untuk mata uang. GBP di sini dari daily kita masih berada di short. Di intraday-nya juga ya kita berhasil mencapai target short yang sebelumnya udah di trade di 382. Ini hari apa nih? Ini hari minggu lalu. Kita sudah mencapai target dan kemungkinan sama kayak euro. Dia bakal squeeze ke next short setupnya. Jadi untuk GBP kemungkinan bakal ngebuat tradisional series di sini ya. Selama berada di bawah 1,33226 dolar, GBP atau British Pound bearish. Lanjut ke gold. Nah, gold di sini di daily sudah berhasil mencapai target long yang dan nge-blast up targetnya. Kalau kita lihat dari daily dia ngebuat tradisional sini di sini. Lalu ngebuat tradisional. Kalaupun harusnya dia ngebuat tradisional lagi, harusnya begini. Jadi untuk gold itu bullish selama masih berada di atas 1947 dolar. Tapi karena kita sudah nge-blast up target long yang ini, jika ada yang mencegah kita untuk pullback tradisional, kemungkinan itu ekstensi long. Dimana sini ekstensi longnya sendiri sudah di trade di 50% ya. Tapi yang kita perlu aware, karena gold lebih suka ngebuat tradisional. Jadi ada dua variasi long setup di sini. Itu yang pertama ekstensi dan tradisional. Jadi untuk gold masih bullish selama berada di atas 1947 dolar. Crude oil di sini sudah baru aja ngebreak ekstensi long level, kemungkinan ekstensi long level yang baru. Jadi dia bakal ngebuat ekstensi long. Ini ekstensi long kita kedua yang baru.
Yang pertama udah berhasil di trade di $106 menggunakan high di tanggal 14 Februari Valentine tadi. Sekarang kita bakal pullback ke tensi long yang kedua untuk crude oil. Bullish selama berada di atas $107,92. Ini setup untuk malam ini, untuk sesi New York malam ini. Jika ada yang bingung silahkan tanyakan di Discord. Jika terbantu dengan analisa ini, silahkan share video ini kepada teman-teman yang lain yang mungkin tertarik dengan analisa ini. Cukup sekian, Vip Edik. Terima kasih, selamat malam.